Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah Toyota Race. Wah, ini dia salah satu pelopor subcompact crossover atau SUV di Indonesia. Nah, tapi ini tuh sempet viral banget mobil ini ya. Karena value for money yang ditawarkan gitu dari mobil ini. Desainnya cakep, JDM banget, dan mesinnya juga gokil banget ya. Wah, siapa ini? Pakai apa sih ini? Suzuki. Apa Jess tadi? Pelopor? Iya bang, salah satu pelopor, bukan pelopor. Salah satu pelopor. Iya. Pabrikan Jepang memang pertama. Tapi di 2025 kali ini, pabrikan Jepang juga nggak mau kalah di kelas subcompact crossover. Ya, Suzuki pada 2025 ini mengenalkan Suzuki Fronx ke masyarakat Indonesia. Dan sempet ya, jadi satu-satunya hybrid di kelasnya. Meskipun akhirnya saudara lo ngambil tata itu juga. Oh iya, ikutan. Oh iya, saudara kembar gue ya. Saudara kembar ada si lo. Rocky Hybrid ya. Iya, bener juga. Dan Suzuki Fronx ini, Jess, merupakan line-up Suzuki pertama di Indonesia yang disematkan ADAS lengkap. Yang Suzuki sebut sebagai Suzuki Safety Support. Apa lu bilang tadi? ADAS? Iya. Ini dari lahir juga udah lengkap ADAS-nya. TSS, Toyota Safety Sense, bang. Iya sih, bener sih. Tapi ya, ada kan? Iya sih. ADAS-nya ada. Mesin turbo. Hybrid, irit. Nih Jess, kan sama-sama dari Jepang nih. Iya. Dimensi mirip. Ya. Fitur juga, ya sama-sama pakai ADAS lah. Meskipun lengkapan gua pastinya. Ah enggak, belum tentu. Ya udahlah bang, daripada kita berdebat kayak gini terus, langsung aja kita adu aja, kita CVT Warren gimana? Ayo, ini pas banget soalnya. Ya udah, langsung aja yuk. Oke. So this is it, CVT War, the battle of subcompact SUV antara panjang nih bang ya. Yeah. Toyota Race GR Sport 1.0 liter turbo TSS. Wah, dan Suzuki Fronx 1.5 SGX. Let's go. Oke bang, ini kan kita mau CVT War. Yes. Biasanya kan ada jurinya, dan biasa ya jurinya itu lu. Tapi kita panggil juri aja ya. Ya, karena kan gue nggak mungkin ngejuri kan. Ya juga sih, bias nanti lu. Ya udah, langsung aja kita panggil yuk. Ada nih orangnya spesial, Oke. cewek. Langsung aja panggil Adia. Woi, ini Adia nih. Oh begini. Halo. Ngikut dulu. Halo Adia, apa kabar? Halo. Nadia, apa kabar? Sorry. Iya, ini udah berapa kali jadi juri CVT War loh. Iya dong. Udah fase nih. Udah fase. Nah, siap. Didi, ada yang post power syndrome nih. Karena ngaku dia itu masih pelopor. Jadi pelopor itu yang terbaik di kelasnya. Benar. Nah, 2025 langsung ditantang nih sama Suzuki Fronx yang dari Jepang juga. Iya. Tapi dia nggak terima nih. Iya, walaupun dia lebih baru, tapi tetap ini pemegang takhta nih, salah satu pelopor lah dia dan sempat viral mobil ini. Keren. Wah, gila. Di mana-mana nih. Ini hampir jadi mobil NPC loh, hampir. Hampir kan? Hampir jadi mobil NPC di mana-mana. Populasinya banyak dan gue yakin walaupun dia lebih tua umurnya masih bisa ngelawan itu. Yaudah, cukup ya. Berarti Iya, udah. peran aku sekali lagi di juri ini menengahkan kakak-kakak ini semua ya. Oke, melerai ya. Biar adil, Wanita selalu benar. betul. Biar adil kita nilai antara dua mobil ini. Biasanya CVT War ada 5 penilaian ya. Benar banget. Benar. Yang pertama ada desain, yang kedua ada kepraktisan, yang ketiga ada kenyamanan, terus abis itu yang keempat ada fitur, dan juga yang kelima ada performanya. Performa bos. Desain fresh. Timeless. Desain, wah. Langsung aja kita ke penilaian pertama, yaitu desainnya. Oke? Let's go. Let's go, kita bahas. Let's go. Dari depan, Suzuki Fronx ini memiliki bahasa desain yang agresif dan macho ala SUV, dengan DRL LED yang terpisah dari headlamp full LED-nya, serta sebuah grill hitam glossy yang dipisahkan oleh list chrome.
Sedangkan Toyota Race punya tampang depan yang lebih minimalis dan sporty dengan headlight full LED yang menyipit serta sebuah grill berukuran besar. Dan pada varian GR Sport ini dia disematkan dengan front spoiler jadi terlihat lebih sporty. Sehingga kami beri nilai 8 untuk Suzuki Fronx SGX dan 8,5 untuk Toyota Race GR Sport. Lanjut ke bagian samping, sama seperti di bagian depan, Fronx juga memiliki desain yang sporty dengan atap landai khas mobil coupe, tapi juga memiliki kesan rugged ala SUV berkat adanya cladding hitam yang memanjang dari fender depan ke belakang. Dan untuk varian SGX ini, dia memiliki velg berwarna gunmetal finish berukuran 16 inci. Sedangkan Race punya desain sampingnya minimalis, jadi terkesan lebih timeless tapi juga sporty, lagi-lagi berkat body kit ala GR Sport di sekujur bodinya. Ditambah lagi velg berwarna glossy black berukuran 17 inci. Sehingga keduanya kami beri nilai 8 baik untuk Suzuki Fronx SGX maupun Toyota Race GR Sport. Sama seperti di bagian depan dan samping, desain belakang Fronx juga terkesan sporty. Berkat desain ala mobil coupe, bagian belakangnya terlihat lebih pipi dengan taillight full LED yang memanjang dari sisi kiri ke kanan, serta cladding hitam dan diffuser berwarna silver membuat aura SUV atau crossover-nya kental di belakang sini. Sedangkan Race lagi-lagi memiliki desain belakang yang terkesan lebih minimalis berkat bentuknya yang lebih mengotak. Selain minimalis, dia juga terkesan sporty dengan spoiler GR Sport, desain lampu belakang yang seakan-akan menyambung berkat adanya panelis pintu bagasi berwarna hitam glossy serta pastinya body kit GR Sport. Sehingga kami beri nilai 8,5 untuk Suzuki Fronx SGX dan 8 untuk Toyota Race GR Sport. Lanjut ke desain interior. Untuk desain interior, harus diakui desain interior dari Fronx terlihat lebih modern, futuristik, dan fresh dengan warna interior kombinasi hitam coklat jika dibandingkan dengan interior Race yang terkesan konvensional. Sehingga kami beri nilai 8 untuk Suzuki Fronx SGX dan 7,5 untuk Toyota Race GR Sport. Oke, udah bahas ya desainnya dari kedua mobil ini, dinilai dari desain eksteriornya, Fresh. depan, samping, belakang, dan juga interiornya kayak gimana. Iya dong. Nah, jadi di sini aku akan sebutin nilainya masing-masing ya. Oke, dia. Oke. Siap. Berapa dia? Yang juara pertama, maaf ya aku nyontek ya. Juara pertama nih. Pertamanya ada Bedanya jauh nggak? Bedanya 0,5. Tipis bos. Tipis ya. Juara Nilainya pertama. itu Sama-sama bagus. 32,5. Siapa itu? Dimenangkan oleh Suzuki Fronx. Suzuki Fronx. Bener kan? Apa gue bilang? Fresh. Desainnya masih baru, Jess. Lihat nih. Iya. Depannya agresif kan? Iya, Kalau cakep yang itu kan sih. kotak-kotak. Gue akuin, tapi ini SUV desain kotak gitu. jadi malah yang timeless sebenarnya bang. Iya benar. Tapi gue mesti akui desainnya bagus. Si bagus. Fronx ini kayak Lebih Sampingnya modern ya. benar dia. Interiornya sih, ya gue akuin. sampingnya ala-ala coupe gitu kan. Wih, Iya. wih. Coupe kalau ini kan ya udah SUV ya. Tapi kalau coupe nanti dalamnya apa? enggak sempit. Nanti kita bahas. Oh nanti ya udah. Nah, nilainya ini di Race di 32. Tipis, Jadi beda tipis. 0,5 aja Ya, gitu ya. iya, tapi kan desain kan selera ya. Tapi balik kalau- lagi ke preferensi masing-masing. Iya, ya udah oke, kalau menurut Adi itu lebih ganteng ya udah deh. Oke, kita lanjut aja yuk Lanjut langsung. aja ya potongan kedua. Apa itu tuh? kepraktisan. Oke. Oh, praktis. Juaranya Toyota. Let's go bahas. Dimensinya? Pertama-tama kita bahas bagian bagasi dari Suzuki Fronx. Ruang bagasinya cukup luas dan dalam ya, sangat cukup untuk menampung satu koper full size dan satu koper kabin ini. Lipat kursi baris keduanya dengan konfigurasi 60-40 dan otomatis kita bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega. Lanjut ke Toyota Race, ruang bagasinya cukup luas dan dalam. Sangat cukup untuk memuat satu koper full size dan satu koper kabin ini. Lipat kursi baris keduanya dengan konfigurasi 60-40 seketika bisa menghasilkan ruang bagasi yang lebih luas. Ditambah lagi Toyota Race sudah dilengkapi dengan partial shelf, jadi bisa menjaga privasi dari barang bawaan kalian.
Sekarang kita bahas kelegaan kabin dari Suzuki Fronx. Karena desain sloping roof, headroom-nya terasa cukup saja untuk tinggi badan kami yang berkisaran di 170 sampai 180 cm. Bahkan jempolnya Kak Jason nyentuh langit-langitnya nih. Sedangkan untuk hasil leaning testnya di mobil ini baik. Berkat adanya 3 headrest untuk penumpang di baris kedua. Namun untuk shoulder room-nya terasa cukup saja untuk mengakomodir 3 penumpang dewasa, tapi tetap memberikan legroom yang lega. Lanjut ke race, headroom-nya di mobil ini sih juara ya. Begitu pula untuk hasil leaning test yang baik berkat adanya headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua, namun untuk shoulder room di mobil ini terasa cukup saja untuk ketiga penumpang dewasa. Tapi kalau bicara legroom, race cukup lega nih. Cie, senyum-senyum aja nih Korener. Oke, sekarang kita akan umumin nilai-nilai berdasarkan kepraktisannya dan juga kelegaan kabinnya nih. Kenapa dia itu ya, Pede abang lu ya? banget ya? Pede Iya. banget ya? Kenapa? Bukan, itu tuh bukan tanda-tanda pede. Abis ini apa sih? Apa tuh? Resah. Kepraktisan nih. Oh, resah. Seperti keresahan warga sekarang. Tentang kepraktisan, Kak. Ini Yaudah dia deh. tuh resah kayak dia mewakili keresahan masyarakat Indonesia sekarang. Aduh. Tapi gue inget, Apa tuh? ini bagasinya dalam banget. Oh. Tapi kita lihat aja. Dalam, tapi ya dalam ke bawah. Tapi kalau dalam ke dalam ini. Udah, ya udah langsung aja nilainya. Langsung dia. aja Langsung kita aja. umumin nilainya. Dari yang mana nih? Yang rendah dulu deh. Yang rendah dulu ya. Pasti Fronx. Yang Race rendah lah, itu kecil. nilainya di 15. Siapa tuh? Yaitu di Toyota Race GR TS. Aduh, sorry ya, Kak. Suzuki Hah? Fronx. Makanya Ya, ini bagasinya dalam loh. dalam ke bawah. Apa? Bukan dalam ke sini, dalamnya ke bawah. Terus shoulder room juga tadi kita tes lebih. Iya, tapi kan yang lain Tapi- kita kan nggak cuma nilai itu doang. Iya, nggak cuma itunya doang, tapi lebih Iya. ada kompartemen yang lainnya. Bener. Lu sih pakai jambul sih, Jas. Jadi Ya gue nilai ini juga pakai jambul kan masih. aduh. Ah, udah. Kalau Toyota Race dapat nilai 16. Hey, yes. Oke. Kepraktisan menang oleh Toyota Race. Iya dong. Oke. Beda satu ya. Beda Iya, ya udah satu. lanjut. Satu tadi di sini. Tapi yang pertama gue menang 0,5 tadi. Ya udah makanya kita udah satu-satu kan nilai ini sekarang. Ya, tapi kan secara overall lu lebih unggul 0,5. Iya. Hmm. Ya Kita udah. lihat abis ini aspek selanjutnya. Apa yaitu tuh, Kak? kenyamanan. Kenyamanan dong. Empuk, Iya. bos, suspensi empuk. Kedap. Udah, langsung bahas dulu. Yuk. Ya. Udah. Berisik. Lu mute aja deh, mute. Mute. Bener berantem. Son of nature. Ya, sekarang soal kenyamanan ke depan kabin ya. Kalau gue sih pede, karena memang Fronx ini terkenal set suspensinya itu dia mengedepankan kenyamanan. Meskipun dia di kelas subcompact crossover atau SUV gitu ya. Tapi mobil ini bisa gue bilang salah satu yang ternyaman di kelasnya. Set suspensinya pas, terus juga untuk suara peredaman kabin juga dia cukup oke jika dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Jadi untuk penilaian kali ini gue pede sih, tapi untuk lengkapnya kita langsung tanya sama jurinya di belakang. Gimana di belakang? Set suspensinya oke kan? Oke punya sih, Kak. Hmm. Rasanya tuh nggak yang stiff banget Aha. dan juga ngayun gitu. Jadi semuanya pas aja sih rasanya gitu duduk di belakang di sini nih di roda dua. Gitu. Jadi nggak terlalu, jadi settingannya biasanya kalau terlalu soft kan jadinya kadang kalau misalnya kita lagi belok, body rollnya kerasa jadi bikin mual kan. Mm-mm. Terus juga kalau misalnya lewat jalanan yang nggak rata, jadinya kepental-pentul di Iya, belakang. Nah iya. kalau di sini kan di pick ini banyak patahan-patahan di, Mm-mm. lo di belakang masih nyaman? Masih nyaman banget dan juga tadi kakak sebutin body roll. Hah? Itu juga minim sih rasanya di sini. Jadi nggak yang bikin pusing juga kalau duduk di belakang jadi penumpang gini, Kak. Kalau belokan agak kenceng nggak pusing, terus juga kena patahan juga masih oke kan ngeredamnya kan? Yes. Nah, apalagi kita lagi settingan, lagi syuting daerah peak nih, itu patahannya terkenal cukup sadis ya. Iya, di jembatan lumayan gitu ya, Kak, patah-patahnya ya. Iya, terus juga kan kalau misalnya di jembatan itu kan mobilnya ngayun ya. Lu duduk di belakang gimana, Di? Rasanya di joknya, pegel nggak? Enggak, aman sih, masih semuanya pas menurut aku, nggak yang ngayun lagi kayak gitu tadi. Terus nggak, soalnya standar aku adalah nggak bikin pusing. Nah di sini juga nggak bikin pusing gitu. Bahan joknya juga, empuk kan? Yes, betul. Buat kenyamanan di row kedua itu joknya udah leather juga. Terus abis itu kalau aku tingginya 166 cm. Itu
legroom aku masih jauh, Yes. masih 5 jari. Terus juga nih di headroomnya juga masih jauh banget, lebih dari 5 jari. Headroomnya masih jauh. Padahal kan di mobilnya juga agak turun. Iya, ya, atap belakangnya dari luar. sloping roof gitu. Jadi Iya. mau ala-ala coupe, tapi di belakang masih nyaman ya. Masih nyaman banget. Aku Wah. masih bisa agak selonjoran gini nih. Wah, Enak sih. keren. Iya. Ya emang mobilnya nggak mengedepankan kenyamanan gitu. Hmm. Terus di belakang juga ada blower juga kan, Di? Iya, ada 2 blowernya. Terus di bawahnya juga ada charging portnya, ada yang USB sama yang C, jadi nggak berebutan. Oh, ada USB port ya di belakang untuk ngecas gadget. Jadi yang mungkin yang mau cepat bisa pakai yang C, kalau misalnya yang ya agak jadul chargernya bisa pakai yang E ya, jadi yang USB bisa biasa ya. sesuaiin juga kebutuhannya gitu. Gitu. Oke. Nyaman-nyaman. Kegendapan kabin juga di depan sini gue juga ngerasa sih suara angin, suara ban itu masih keredam dengan cukup baik. Nah, mungkin di belakang kan lu duduknya lebih dekat sama ban kan? Otomatis suaranya tuh lebih intrusif ke dalam. Iya, di Nah, aku agak tapi lo di berasa belakang sih. gimana? Di lo agak berasa ya? Agak berasa, tetap kedengeran tadi suara ban dan juga anginnya gitu. Tapi sama kayak tadi masih pas batasnya gitu. Jadi nggak yang mengganggu banget buat duduk di belakang. Oh, gitu masih oke lah ya berarti ya. Ya, memang ya kalau misalnya kita bisa bilang mobil ini walaupun dia compact tapi nggak melupakan kenyamanan ya. Betul. Yes. Dan gue pede sih di penilaian kenyamanan ini Suzuki Fronx lebih unggul. Nah, sekarang kita bicara soal kenyamanannya. Nah, kalau menurut gue, mobil ini sih nyaman ya. Maksudnya suspensinya memang dia cenderung empuk. Tapi coba kita langsung aja tanya sama penumpang di baris kedua, yaitu Adia. Halo Adia. Adia, gimana menurut lo? Nyaman kan mobil ini? Nyaman sih Kak. Cuma tadi Kakak bilang suspensinya agak empuk, aku setuju. Tapi sedikit jadi agak ngayun gitu Kak kalau duduk di belakang. Kalau ketemu tadi kayak patahan tadi rasanya agak ngayun. Jadi masih oke, cuma sesuai deh. Terus abis itu kalau aku secara duduk di row kedua ini nyaman semuanya. Tapi kalau dibandingin sama Fronx tadi mungkin belum full leather juga ya di row-nya ini, di row keduanya ini sorry. Terus buat legroomnya sama, masih luas juga, masih lebih dari 10 jari. Terus abis itu headroomnya juga jauh, sekitar 8-7 jari. Cuma posisi duduk aku pahanya agak kurang tersangga dengan baik sih. Jadi masuk penilaian ya Kak? Ya, masuk. Oke, iya nggak apa-apa. Oke, terus kalau untuk urusan peredaman kabin gimana nih Adia? Kalau menurut gue memang tadi kan udah sempat mention ya, kalau si Toyota Race ini dia pakai mesin 1000 cc turbo 3 silinder, yang mana karakternya itu lumayan getaran dan juga suara mesinnya tuh intrusif ke dalam. Memang itu kerasa. Tapi peredaman suara angin gitu oke, gimana menurut Adia kalau di belakang? Kalau di belakang jadinya lebih kedengeran kali ya karena deket ban itu ya. Nah, jadi lebih kedengeran, masih oke. Tapi kayaknya masih masih jadi agak gimana ya Kak, agak jadi masuk suaranya, jadi agak dibilang ganggu sih enggak ya gitu, tapi masih dibandingin sama Fronx tadi sih kayaknya masih lebih kedengaran di sininya. Begitu Adia. Ya sudah, nggak apa-apa. Aduh, harus fair sih. Ya, oke. Terus habis itu tadi aku sempat mention kalau di Fronx itu ada 2 charging port. Tapi di sini juga ada kok di row keduanya yang USB port tadi. Oke, makasih Adia. Oke, kita udah bahas tentang kenyamanan dari 2 mobil ini. Iya. Tadi aku juga udah masuk ke dalam dua-duanya, jadi udah ngerasain langsung kenyamanannya tuh kayak gimana. Di baris kedua ya dia Iya, ya. betul. Oke, tadi dibilang suspensi empuk. Suspensinya empuk. Kalau terlalu empuk tuh nggak bagus, mual di belakang. Ya udah, enggak, Jadi, udah ya udah. Yang menang itu kalau berdasarkan suspensi lebih Lebih pas settingannya gitu ya? Lebih pas settingannya, nggak empuk, nggak juga Terlalu keras. ngayun gitu, nggak terlalu keras. Ya jelas ini. Oke. Jadi yang menang itu adalah yang Suzuki Fronx. Ya iyalah. Nilainya 16. Yes. Gitu. Ingat kan gue sempat punya itu mobil? Coba. Gue. Gue juga punya saudara kembarnya. Saudaranya. Nah, gue langsung bisa bandingin. Memang ini nyaman sih. Dia settingannya stiff memang. Iya. Lebih ke arah stiff, tapi masih
pas gitu. Dan gue yakin kalau misalnya diisi barang penuh, penumpang penuh, masih bisa akomodir dengan baik. Tapi bener sih, ngomong-ngomong kalau diisi penumpang penuh ya sampai Iya. baris 2. Mobilnya agak dangak ya. Kaki empuknya emang Bener. empuk. Deket nih bandara sini. Kan deket nih. Iya. Kalau Dekat yang nih. race itu didapatkan 14. Oh iya, lumayan jauh ya. Oke. Tapi Ya udah. bagasinya lebih luas ya kak. Iya dong. Iya. Ya udah. Masih oke. dibahas. Masih dibahas dong. Emang tim race. Oke. Lanjut. Ya. Apa nih abis ini nih? Penilaian selanjutnya ada di fitur. Wey. Fitur gimana pede? Lu ketawa sih. Lu ketawa-tawa tuh kayak ada tuh lagi ketawa di atas penderitaan orang. 2025 belum punya Apple CarPlay Android Auto, itu gimana ya? 2025 tapi Apa? Ya udah. Ya udah, langsung aja yuk. Kita bahas gimana fitur-fiturnya. Ayo, masing-masing oke ini. udah. Yuk, Oke, let's go. Suzuki Safety Support. TSS, Toyota Safety Sense. Untuk fitur keamanan, Suzuki Fronx SGX ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Kuncinya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian mau membuka atau mengunci pintu, kalian cukup kantongkan kuncinya saja dan tekan tombol yang ada di samping sini untuk membuka dan juga mengunci. Dan immobilizer juga sudah hadir sebagai standar di Suzuki Fronx ini. Bicara soal fitur keamanan dari Toyota Race ini udah lumayan oke lah ya. Ya walaupun cukup standar. Ya pastinya dia sudah disematkan dengan fitur keyless entry ya. Jadi ini dia kuncinya. Untuk mengakses mobil ya kalian tinggal kantungi aja kuncinya. Dan tinggal menekan dua guratan yang ada di handle pintu baik di sisi driver maupun di sisi penumpang bagian depan kiri ya. Jadi tinggal tekan aja di sini, otomatis bisa dibuka pintunya dan dia sudah auto retract untuk spionnya. Untuk menguncinya, tinggal tekan lagi dua guratan yang ada di handle pintunya dan otomatis pintunya terkunci dan dia terlipat lagi spionnya gitu ya. Dan pastinya karena dia sudah keyless entry, dia juga punya fitur immobilizer. Jadi udah lumayan oke lah. Untuk fitur entertainment, jelas lah Suzuki Fronx SGX ini lebih unggul. Dia head unitnya sudah berukuran 9 inci dan sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, baik secara wired maupun wireless. Jadi ya jelas lah, masa 2025 masih pakai Bluetooth sama USB doang sih? Apple CarPlay Android Auto dong, udah wired dan wireless lagi. Terus juga speakernya juga sudah didukung dengan 2 buah tweeter, jadi untuk sound mobil ini oke punya. Dan head unitnya sudah bisa menampilkan kamera 360. Bicara soal fitur entertainment dari Toyota Race GR Sport 1.0 liter TSS. Wah, panjang banget nggak itu namanya ya. Fitur entertainmentnya udah oke lah ya, lumayan. Mohon abaikan head unit yang ada di sini karena memang ownernya udah ganti ya dengan yang aftermarket. Tapi aslinya sebenarnya originalnya head unit itu udah lumayan loh. Dia ukurannya di 9 inci. Dan resolusinya udah oke, tampilannya gue suka banget ya Toyota yang nggak norak gitu ya, user interface-nya bagus. Tapi memang untuk fiturnya cukup standar ya. Kalau untuk entertainment tuh dia ada Bluetooth ya, dan juga radio standar ya. Jadi dia belum support Apple CarPlay maupun juga Android Auto, itu dia sayangnya. Padahal kembarannya si Rocky udah support loh. Ya, tapi setidaknya dia udah punya speaker, 6 buah speaker. Ada tweeternya di sini sebagai standar. Dan kualitas suaranya lumayan lah, not bad. Untuk fitur penunjang, jelas lah Suzuki Fronx ini lebih unggul. Dia punya head-up display yang penampilannya tuh tajam banget. Jadi kalau di siang hari juga informasi yang ditampilkan itu masih terlihat jelas. Instrumen clusternya juga sudah bisa menampilkan power dan torque seberapa besar yang dialirkan ke roda depan. Terus dia juga sudah punya kamera 360 dan sudah punya digital auto climate control, dan pengoperasiannya juga cukup mudah. Wireless charger sudah hadir sebagai standar, pedal shift, dan dia juga sudah punya idling start stop untuk menunjang keiritan bahan bakar. Terus dia juga sudah punya auto headlamp with manual leveling, jadi levelingnya tuh bisa kalian atur melalui ada tombol putar di sebelah sini, jadi tingginya tuh bisa kalian atur, jadi nggak menyilaukan pengendara di depan kalian, atau misalnya terlalu rendah jadi visibilitasnya jadi kurang, ya itu nggak bakal terjadi karena bisa kalian atur di sebelah sini. Jadi untuk fitur penunjang jelas lah ini lebih unggul. Untuk fitur penunjang di mobil ini udah lumayan lengkap lah ya. Sebut saja di sini untuk pengontrolan AC-nya dia sudah full digital ya. Dia single zone auto climate control, udah lumayan.
Dan di sini ada tombol start stop engine button ya. Jadi udah dipencet gini, nggak pakai kunci gini-gini lagi. Keren. Lalu kemudian di sini ada colokan 12 volt socket satu buah dan sebuah USB-A port di depan sini. Lalu kemudian fitur penunjang lainnya di sini udah disematkan dengan pedal shifter ya untuk yang varian tertingginya di GR Sport ini 1000 turbo. Lalu kemudian fitur penunjang lainnya untuk pengontrolan setirnya ya memang sayangnya dia hanya tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi setidaknya untuk pengaturan kursinya dia udah lumayan lengkap walaupun masih secara manual ya. Udah ada height adjuster, recline, maju mundur itu udah lengkap di mobil ini. Ya, sisanya di sini ada seatbelt reminder nih untuk baris kedua, penumpang di baris kedua, lampu kabin yang ada di sini. Lalu di sini vanity mirror ya ada untuk kedua sisi, baik di sisi driver maupun penumpang di bagian depan. Udah lengkap ya, lumayan. Lalu kemudian sisanya di sini di belakang di baris kedua ada sebuah USB-A port. Jadi kalau bicara soal fitur penunjang dari mobil ini udah lumayan lengkap lah ya. Untuk fitur keselamatan, Suzuki Fronx ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang dinamai Suzuki sebagai Suzuki Safety Support. Banyak banget dia. Kalau misalnya gue jabarin satu-satu mungkin bakal jadi satu video sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini itu list dari ADAS-nya. Jadinya kalau untuk ADAS jelas Suzuki Fronx ini pasti lebih unggul dibandingkan dengan Toyota Race 1.0 GR TSS. Bicara soal fitur keselamatan atau safety features dari Toyota Race GR Sport 1.0, wah panjang banget, 1.0 liter turbo TSS ini, yes TSS, ini udah lengkap banget ya. TSS dia punya sistem ADAS yang Toyota sebut sebagai Toyota Safety Sense. Jadi kalau bicara soal fitur keselamatan dari si Toyota Race ini udah lumayan lengkap lah ya, nggak kalah lah sama si Suzuki Fronx itu. Oke, kita akan bahas fitur-fiturnya nih. Oke. Menang siapa ya kira-kira? Nggak kalah, bagus, fitur udah lumayan lengkap. 2025 masih ngandelin Bluetooth sama USB Connect. Sekarang udah zamannya Apple CarPlay, Android Auto bro, wireless lagi. 2025. Hah? Apa Yuk, nilai aja yuk. ADAS udah lengkap bos, sorry. Ya, Ada oke, dong. udah ayo nilai aja Nilai lah. aja. Safety support. Itu tuh di 33,5. Itu yang menang apa yang kalah? Menang dong. Oke. Yang menang tuh yang punya kamera 360. Suzuki Fronx. Yes, iya. Dia memang fiturnya banyak sih. Dia punya head up display. Pesaing-pesaingnya nggak ada yang pakai kan head up display. Iya sih. Ya, dan tampilannya juga bagus, Jess. Jadi walaupun matahari dia nggak glare, tetap bisa dibaca. Setuju gue, emang Gitu. fiturnya si Suzuki Fronx SGX ya terutama yang ini ya. Ini top of the line ya berarti. Top of the line, benar. Yang Fitur paling OP atas. ya dia ya. Heeh. Lengkap loh di kelasnya. Tapi jangan salah. Apa tuh? Pelopor subcompact SUV yang punya ADAS lengkap. Bener Kita sih. hormati sih Nggak pelopor cuma ini. subcompact SUV aja, Jess. Tapi mobil di bawah 300 jutaan yang punya ADAS. Ini pelopornya. Dengan harga yang terjangkau. Yes. Itu masih di bawah 300 juta ya berarti. 270-an something lah. Makanya penilaian CVT Award Iya. untuk Toyota Race ini di 31. Oke. Jadi Iya. masih bagus, segitu juga. Ya udah not bad. Oke lah, ya udah. Oke. Oke, lanjut. Lanjut penilaian yang terakhir, Apa nih? yaitu performanya gimana. Oke. Pede. Turbo bos. Apa? Turbo. Hybrid irit. Ya udah kita buktiin Kan ada aja. irit-iritan juga kan? Iya. Nanti juga ada drag race-nya kayak gimana. Ih, seru. Oke, Ayo. langsung aja. Iya, power lebih gede. Di atas kertas doang. Udah langsung aja kita buktiin yuk. Let's go. Nah, untuk penilaian performa kita bagi menjadi 4 poin, yaitu spesifikasi mesin, handling, efisiensi, dan akselerasi. Pertama, kita mulai dari spesifikasi mesin. Berikut data spesifikasi mesin dari kedua mobil. Untuk handling, gue pede sih karena memang meskipun mobil ini disetting untuk menunjang kenyamanan ya, tapi entah kenapa handlingnya masih oke banget. Dia nggak ada gejala understeer waktu tadi kita coba tes berbelok dengan cukup agresif ya. Dia tuh nggak ada keluar jalur sama sekali, nggak ada. Dan kita masih pede untuk menambah gas atau throttle kalau misalnya tenaganya yang dihasilkan tuh masih kurang, karena nggak ada gejala tuh mobilnya bakal understeer. Terus kalau misalnya zigzag juga, wah
minim sih body rollnya. Luar biasa sih. Dan kalau untuk kali ini penilaiannya, handling, gue pede. Oke, sekarang kita berkendara bersama dengan Toyota Race GR Sport 1000 1.0 Turbo TSS. Wah, jadi ini adalah top of the line dari si Toyota Race ya. Dan first impression gue ketika mengendarai mobil ini tuh asik banget loh, karena memang mesinnya itu udah pakai mesin turbo. Jadi sekali kita ngegas, bejek gitu ya, dia langsung ngacir mobil ini ya, apalagi dari putaran menengah ke atas. Dan untuk handlingnya, ini juga oke banget mobil ini ya. Jadi kalau misalkan kita bermanuver gitu ya dalam kota, mobil itu bisa ngikutin kemana arah kita pengen tuju. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, kayak lagu gitu ya. Ke kanan dia ngikut, ke kiri juga ngikut. Jadi mobil itu fun to drive. Asyik banget untuk dikemudikan, apalagi dengan dimensi yang compact, jadi cocok banget dipakai di perkotaan gitu ya. Oh iya, bicara soal mesinnya tadi ya. Mesinnya ini dia pakai mesin 1.0 liter atau 1000 cc turbo 3 silinder. Nah, 3 silinder ya. Makanya getaran ini, suaranya juga agak lumayan gitu. Masuk ke dalam terus. Tapi powerful banget. Mesinnya dia pakai mesin 1.0 liter atau 1000 cc turbo 3 silinder. Nah, makanya kalau kita bejek nih agak suaranya dan getaran pas 3 silindernya kerasa. Dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 98 PS dan torsinya itu di 140 Nm ya. Jadi cukup besar. Itu torsinya. Kerasa ya dia tadi ya. Iya. Jadi untuk tenaga dan handling mobil ini sih top banget. Sekarang ngomongin efisiensi ya? Kalau efisiensi gue pede karena Suzuki Fronx ini, walaupun mesinnya masih naturally aspirated ya, tapi dia sudah memakai sistem hybrid. Jadinya kalau untuk efisiensi, irit-iritan, jelas ini lebih unggul. Untuk rute kombinasi, dia mampu mencatatkan angka di 24,1 km per liter. Ya, mungkin kalian dulu sempat bilang, hybrid-hybridan gitu ya, terus juga bukan hybrid sejati. Tapi kalian bisa lihat dampaknya ya, mobil ini bisa punya konsumsi bahan bakar yang luar biasa. Ya karena itu memang dia kapasitas mesinnya juga cukup besar, yang 1500 cc, dan ditaruh di bodi yang sekompak ini dan bebannya lebih ringan. Otomatis kinerja mesinnya lebih ringan, dan stop and go dibantu sama baterai. Dan satu lagi, idling start stopnya itu bisa durasinya lebih panjang karena dia tidak menyedot daya aki, tapi dia punya baterai dedicated sendiri. Dan itu juga ngebantu kalau misalnya lagi di kemacetan. Jadi kalau masalah adu irit-iritan, jelas Suzuki Fronx itu lebih unggul. Nah, bicara soal efisiensi bahan bakarnya, ini lumayan kok menurut pencatatan kami untuk rute kombinasi ya. Jadi ada rute dalam kota gitu, macet-macetan, sampai di jalan tol gitu ya. Mobil ini berhasil mencatatkan figur efisiensi di 18,3 km per liter ya. Lumayan loh, itu ukurannya lumayan efisien. Tapi kalau dibandingin Fronx kayaknya ya udahlah, kita lihat aja. Dan yang terakhir, performa akselerasi drag race. Halo Bang. Iya Jess, kenapa? Udah tahu gue mau drag race. Ini mah gue pede banget. Tenaga gue lebih gede, torsi juga lebih gede, mesin gue lebih gede. Alah, kalau kayak gini mah kecil. Iya, tapi kan itu di atas kertas. Tapi jangan lupa, si Race ini punya mesin 1000 cc turbo, bos, turbo. Tapi tenaganya di bawah 100 kan? Iya sih. Ya udahlah, langsung aja kita buktiin gimana. Ayo, nggak takut? Saya sudah siap kalau kakak. Ready? Siap, Adia. 3, 2, 1, go! Tuh kan Jess, gue awalnya oke kan? Oh iya, aduh ada turbo lag tapi gue ngejar. Tidak! Yes! Race-nya! Yes, gue menang ke atasnya! Gokil! Ya, emang gak bisa bohong ya. Mesin turbo dong. Gak bohong, Bang. Iya Jess, gak bohong Jess, power to rate ratio lu gokil sih. Apalagi mesin lo kan lebih compact. Itu bobot mesinnya cuma 60 kilo loh. Ya memang di atas kertas kalau Fronx ini tenaganya lebih besar ya. Tapi ternyata pas pengujian, power to weight ratio-nya Race itu bisa memenangkan drag race kali ini Jess ya.
Pastinya Bang. Yes! Kayak gimana tadi ya? Ya tapi kan pas awal kok lebih unggul. Iya, Oh. drag race. Ya, Turbo, bos. spooling tiba-tiba turbo ya di tengah Iya, ya. memang. Turbo itu pas pertama ada lag-nya, tapi kecepatan menengah ke atas, lewat kali. Oh iya, karena memang dia juga ketolong power to weight ratio-nya lebih bagus. Benar. Tapi kan gak cuma ini doang, ada irit-iritan kan? Iya juga ya. Iya. Ya udahlah, Kita kita langsung buktiin lewat nilainya ya. Ya, Benar, kayak Kakak. overall performa Nilai dulu. overall performance-nya yang kalah, yang juara 2, Ya. nilainya itu 32,5. Yang boros lah. Itu diraih oleh Suzuki Pro. Oke. Gimana? Tapi lebih irit kan? Ya, Ya, irit. memang dia kalau approach-nya performance mungkin udah tahu ya Suzuki ya, kalah lah sama Toyota Race. Dan mereka kan juga saudaraan di Iya. India sana Bener juga. gini Jadi, banget performa ini gitu. dimenangkan oleh Toyota Race. Yes! Ya. Dengan nilai 33. Yeay, Dan iyalah 0,5. Bang. Tadi udah kelihatan dari drag race, Mm-mm. handlingnya lebih fun to drive lah mobil ini. Iya. Ya memang kali ini gue harus mengakui ya, karena memang dia karena mesin lebih besar otomatis dia lebih berat jadinya. Iya. Walaupun memang secara power mobil ini lebih tinggi powernya. di atas kertas. Di atas kertas. Tapi mesti diakui juga hemat banget ya. Hemat karena ada hybridnya. Iya luar biasa nih custom hybridnya. Emang unggul Dan di orang mana bilang sih? hybridnya gimmick-gimmick kan enggak kok, bikin irit juga. Iya Oke. deh. Ya udah oke, overall score. Overall score-nya nih. Overall score-nya ini di yang juara pertama itu nilainya 129,5. Dimenangkan oleh Suzuki Pro. Nah, kalau Toyota Race itu nilainya 126 untuk overall. It's okay, It's okay ya, nggak kalah jauh sih. Nggak Nggak apa-apa, oke. fair. Tapi tadi walaupun kalah, Race sempat ada unggul juga kan kalau nggak salah di. Betul, Benar, betul, Heeh. betul. Gimana Jadi nih? yang kalau Suzuki Fronx ini menang 3 poin tadi. Iya. Itu di desain, kenyamanan dan juga fitur. Iya. Kalau Toyota Race menang di kepraktisan dan juga performanya. Iya. Jadi memang unggul masing-masing. Iya. Tapi poinnya memang kayak fitur ini menang jauh ya, karena memang Suzuki Fronx SGX ini datang belakangan. Jadi mungkin dia sempet nih ngeliat rival-rivalnya dia punya fitur apa aja, terus juga apa nih yang bisa ditambah untuk jadi advantage. Akhirnya Setuju. fiturnya bisa kita bilangnya ini terlengkap di kelasnya. Benar. Ada saat ini. selengkap, Ya. punya heads-up display, Yes. terus juga leveling lampunya bisa diatur gitu ya. Terus juga secara desain, ya kalau desain preferensi masing-masing ya, Benar, tapi ini kan selera lah ya. selera Tapi kalau benar. menurut penilaian kita, ini lebih menang ya, Bang. Ya, Suzuki Fronx punya desain yang lebih bagus. Tapi juga kalahnya nggak jauh kok, Nggak bukan jauh berarti kok. race ini jelek desainnya, enggak. Iya, dia ya. Nggak Dan jauh. untuk kenyamanan memang karena memang sekali lagi dia sempat lihat rival-rivalnya, Ya. akhirnya dibikinlah tuning suspensi yang lebih nyaman. Ya mungkin karena kalau performance orang akan lebih condong ke Benar. Toyota Race. Akhirnya Nah, akhirnya Suzuki bikin mobil ini disetting jadi lebih nyaman. iya, Gitu. benar. Nah, tadi kalau kalian nih cari mobil Toyota Race unggulnya di performa tadi ya. Performa. Jadi buat kalian yang lagi nyari mobil yang fun to drive ya, Yes. kenceng, pakai Turbo. mesin turbo, lalu handlingnya juga lumayan sharp, kita suka nyetir sendiri, Yes, Mobil ini benar, setuju. sangat dipertimbangkan ya. Betul. Gitu, dan gak cuman performanya aja yang unggul, tapi dia juga tetap mementingkan kepraktisan dan Kepraktisannya. kelegaan kabinnya. Betul. Indonesia banget ya. Iya, Indonesia benar. banget ya. Yang penting lega, bagasi gede, muat banyak barang ya. Memang karena bentuknya yang lebih boxy jika dibandingkan dengan si Suzuki Fronx. Ya. Iya, Kalau Suzuki Fronx memang kan ala-ala coupe gitu kan bentuknya benar, kan. jadi agak sedikit sacrifice ya. Ya. Oh, memang desainnya cakep sih. Cakep. Cakep. Iya, jadi balik lagi ke kalian CVTs, kalau menurut penilaian CVT War kali ini, The Battle of Subcompact SUV atau crossover, pemenangnya adalah si Suzuki Suzuki Fronx. Yes, betul. SGX, ya, tapi again balik lagi ke preferensi masing-masing ya, Bang. Betul. Misalnya kayak, nggak perlu nyaman-nyaman. Gue nyetir sendiri kok, ya bisa ke race. Benar. Gitu. Kalau kalian techie yang suka fiturnya lengkap, bisa ke Fronx. Yes, ya kan, betul. Bang? Iya. Oke, Adia thank you ya Terima nilainya. kasih. Ya, cengle lah, fair. Oke kan. Oke. Yaudah, oke. Ya. So, itu aja sekian CVT War kali ini. The Battle of Subcompact SUV atau crossover. So, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ ada story-story pas kita syuting. Betul. Juga ada informasi-informasi tentang otomotif di dunia dan juga di tanah air. Bener banget Adiat. Dan sekarang baca berita nggak cuma bisa melalui Instagram kami aja, tapi kalian bisa baca melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang Suzuki Fronx SGX atau Toyota Race GRT SS atau mungkin keduanya gitu ya. Sultan. Sultan. Kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya penawaran terbaik ya Jess ya. Pastinya dong. Pasti. Ya, pokoknya untuk harganya, Yes. ini cicilannya bisa 3 juta per bulan. Oh iya, betul banget. Kayak apa tuh? Itu kayaknya 3 juta per hari deh. Mata lari. Kalau kali Oke. 26. Oke. Oke, ya udah Oke, deh. sekian aja Ya. review dari kami ya. Oke. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Aku Adia Fatma. Saya Gopas Tobing pamit. Stay tune. Dah. Bye.